Pak Erik? Ya enggak, ya saya cuma merasa tidak dihargai ya, oleh para saya netizen? bilang ya bukan, ya mereka ini harus siap. Ya siapa suruh main sosial media? Kan ya, ada resikonya gitu. Sama ketika saya juga ditanya beberapa negara Asia, kok netizen kita itu sangat agresif? Saya bilang enggak. Selama mereka melihat pertandingan bola itu berjalan dengan baik, mereka tidak agresif. Ketika mereka misalnya mengapresiasi pertandingan Indonesia lawan China ketika kita kalah, mereka tidak agresif, mereka apresiasi. Ketika kita sama Bahrain ya no comment. Ya itu kan itu bagian dari bangsa kita yang memang demokrasi. Ya itu murni. Bahkan ketika saya pun misalnya tidak mendeliver job saya, ya saya akan terkena. Jadi mereka harus ngerti. Jangan dilihat kacamata mereka. Kulturnya mereka sama kultur kita beda. Kita negara demokrasi gitu. Saya juga tergelitik saat Pak Erik katakan ada pemain yang nggak dipanggil. Ada pemain yang egonya cukup tinggi, cukup individunya terlihat sehingga nggak bisa ngeblend di tim. Nah, apakah kemudian ini juga salah satu faktor kenapa Eliano Reinders kemarin tidak dimasukkan dalam daftar starting di pertandingan sebelumnya, Pak? Bukan saat pada lawan Arab Saudi. Enggak. Baru ketika kemudian para netizen ataupun juga para supporter bertanya, baru masuk daftar. Enggak. Kalau saya nggak ngeliat seperti itu. Saya ini proper. Ya, semua perekrutan pemain naturalisasi baik U17, U20, baik yang perempuan dengan Coach Mochi, dengan Coach saya sangat transparan. Ini database-nya. Mana yang kalian perlu? Dan saya rasa di bawah kepemimpinan saya dengan dukungan pemerintah ya karena tidak mudah untuk bisa menaturalisasi pemain kalau presiden tidak mau, ketua DPR semua tidak support, saya ngucapin terima kasih gitu. Menteri juga sangat support. Ya saya rasa nggak pernah deh para pelatih ini mendapatkan luxury seperti yang kita provide hari ini. Silakan tanya Coach Indra, Coach Nova, bagaimana program mereka jalan, ya. Dan kita selalu mencari pemain yang diinginkan untuk bisa bergabung timnas. Nah, ini menarik. Jadi saya semua ada approval. Jadi saya sangat keberatan kalau misalnya ini hanya aksi individu seorang Erick Thohir atau enggak ada. Kita sangat transparan. Ya, tapi Pak tadi katakan ini butuh approval begitu kan? Yang memang pemain ini dibutuhkan oleh tim. Tapi kemudian ketika Eliano didatangkan, STY sempat juga berbicara pada media masih belum sampai standarnya untuk masuk timnas. Itu pilihan pelatih. Itu pilihan ada yang nggak match dong Pak di sini antara PSSI dengan pelatih? Atau gimana? Semuanya baik. Semua baik. Semua baik. Ketika Welber nggak dipanggil, ada situasi pribadi, saya bilang enggak, polisinya seperti ini. Ya kan? Karena kita punya standar, kita juga nggak punya standar. Saya sangat sistematik orangnya. Ya, jadi saya percaya kalau kita mau sustain di segala hal itu mesti ada leadership yang baik dan ada SOP sistem yang baik. Itu harus jalan beriring. Percuma kita punya sistem tidak punya leadership. Atau hanya leadership tidak punya sistem, pasti absolut korup. Ya, ini yang sama yang kita bangun di sepak bola nasional ini, semua ada sistem dan SOP-nya. Semua ada perbaikan struktur, perbaikan tata kelola, dan tetapi ujungnya harus profesional dan transparan sehingga publik bisa menilai. Gitu. Kita mendengar rencana Pak Erik sudah sempat saya singgung tadi di awal atau di segmen sebelumnya mendatangkan ataupun juga menaturalisasi total 150 pemain untuk di timnas berbagai level, berbagai jenjang usia. Tapi di satu sisi lainnya juga para masyarakat Indonesia, para pecinta bola, para supporter mengatakan kasih dong kesempatan para pemain lokal yang lebih banyak lagi untuk masuk timnas. Jangan hanya naturalisasi. Sesaat lagi.